Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya dalam keadaan sehat bukan? Semoga kita semua senantiasa diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumpa lagi dengan Putri ya. Hari ini kita akan belajar PABB kelas 3. Materinya tentang Al-Qur'an. Surat Al-Alaq, At-Tin, Al-Insyirah, dan Ad-Duha. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut materinya. Materi yang pertama adalah Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat ke-96 dalam Al-Quran. Surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Dan surat Al-Alaq diturunkan di Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Ayat 1-5 dari surat Al-Alaq merupakan surat yang pertama kali diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Alaq tersebut disampaikan pada bulan Ramadan oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah sedang berdiam diri di Gua Hira di puncak Jabal Nur. Surat Al-Alaq menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Allah mengingatkan untuk tidak melampaui batas, tidak melarang orang untuk sholat atau melarang berbuat baik. Yang kedua adalah surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran dan terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin diturunkan di Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Dalam surat At-Tin, Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun yang banyak manfaatnya. Buah tin bisa dimakan dan buah zaitun dapat diambil minyaknya. Dalam surat At-Tin, Allah juga bersumpah atas nama Bukit Sinai. Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dan Allah juga bersumpah atas nama kota Mekah. Kota Mekah adalah tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat At-Tin, Allah mengingatkan kita untuk selalu bersyukur, selalu beriman dan beramal soleh. Apabila tidak melakukan itu semua, maka Allah akan memasukkan kita ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Lanjut, yang ketiga adalah surat Al-Insyirah. Nama lain surat Al-Insyirah adalah Alam Nasrah. Surat Al-Insyirah adalah surat ke-94 dalam Al-Quran. Surat Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Insyirah diturunkan di Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Insyirah diturunkan untuk menghibur kesedihan serta meringankan beban Nabi Muhammad dalam berdakwah. Di dalam surat Al-Insyirah, kita diperintahkan untuk selalu berusaha dan mengharap hanya kepada Allah. Di dalam surat Al-Insyirah, Allah melarang kita tidak boleh putus asa, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan pasti ada pertolongan Allah. Lanjut, yang terakhir adalah surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha adalah surat ke-93 di dalam Al-Quran. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Surat Ad-Duha termasuk surat Makkiyah. Di dalam surat Ad-Duha, Allah meyakinkan Rasulullah bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Allah akan melindungi, memberi petunjuk pada Rasulullah.
Di dalam surat Ad-Duha, Allah melarang kita untuk sewenang-wenang pada anak yatim dan tidak menghardik atau mengata-ngatai orang miskin atau peminta-minta. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nah, anak-anak, dari keempat surat tersebut, kalian sudah hafal yang mana? Nah, dihafalkan ya salah satu keempat surat tersebut. Nanti ketika homeschooling, Us akan menyuruh kalian untuk maju satu-satu untuk hafalan surat apa yang kalian pilih. Lanjut, tugas PABB untuk kalian. Tugas yang pertama adalah tadi memilih salah satu surat kemudian dihafalkan. Nanti ketika homeschooling, Us akan panggil kalian satu-satu untuk hafalan ya. Tugas selanjutnya yaitu pilih salah satu surat dari surat Al-Alaq, At-Tin, Al-Insyirah, dan Ad-Duha. Kemudian, tulislah surat pilihan kalian, ditulis Arab dan artinya. Tugasnya ditulis di kertas folio, jangan lupa beri nama, nomor absen, dan kelas. Dan tugasnya dikumpulkan sesuai jadwal pengumpulan tugas. Nah, anak-anak, sekian dulu materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Us dan untuk kalian semua. Jangan lupa tetap semangat belajar, jangan tinggalkan sholatnya, dan ingat pesan ibu, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.